Hai friends, ketemu lagi di MFA Podcast di channel MF Adinata. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Ditonton ya. Tuh, lah, gak, sip. Apa kabar Kak Nancy? Kabar baik, selamat malam. Kak Nancy. Nancy. Iya. Udah lama tak ketemu. Awal ketemu kemarin pas di warung sate. Sate Padang. Betul. Kak Nancy, nama lengkapnya siapa ya? Nancy Nilawati. Besar di Kijang. Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Kelahiran Pekanbaru. Aha. Besar di Tanjung Pinang. Kebetulan orang tua kan tugasnya di sini. Jadi kita berempat keluarga, berempat beradik lah gitu. Aha. Besarnya di Tanjung Pinang. Kakak nomor 2. 2. Yang pertama Abang perempuan lelaki sendiri. ada di sini. Laki. Jadi kakak nih perempuan sendiri. Sebenarnya ada satu lagi adik tapi sudah mendahului. Oh ini. Tinggal kita bertiga. Oh tinggal bertiga. Jadi kakak sendiri perempuan. Ya. Abang sama adik laki-laki. Iya, diapit di tengah. Bapak dulu dinas di. Di kepolisian sih sebenarnya. Oh berarti anak polisi lah ya. Alhamdulillah begitu. Ya, dulu orang tua tinggal mana kak? Kami di Pramuka. Oh Pramuka. Jalan Pramuka situ. Kalau tahun-tahun 90 itu Pramuka tuh termasuk jalan poros itu dulu. Ya benar. Rame. Jalan utama. Jalan utama Rame, betul ya. ya. Cuma karena sekarang di Tanjung Pinang ini sudah maju daerahnya, terutama daerah timur, jadi sekarang malah kendaraan tuh ramenya Di daerah Batu Sepuluhan sini. iya betul iya. Dulu SD SMP di Tanjung Pinang nggak? SD, SMP, SMA semuanya di Tanjung Pinang. Alumni SMA? SMA 2 Tanjung Pinang. Oh SMA 2 Tanjung Pinang. Itu SMA 2 Tanjung Pinang itu kalau nggak salah Bu Tati juga SMA 2 ya? Kebetulan kalau Bu Tati SMA 1. Oh SMA Tati. Oh Pak Lis. Pak Ansar, Pak Ansar Lamidi. itu SMA 2? Iya, Pak Lamidi Sekda juga, Pak Snizar ya. Oh, Banyak sih. Emang Banyak orang-orang hebat dari sana. pejabat Kota Tanjung Pinang atau Bintan rata-rata kalau nggak SMA 1, SMA 2. SMA 2. Kakak juga Alhamdulillah. SMA 2. Iya. Dan sekarang pekerjaannya Anggur. serius soalnya. Katanya santai kan? Iya. Nganggur dan banyak acara nih Bang. Iya. Tapi tahu saya Kantor Disperindak beliau. ya waktu itu ya. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Jadi 3 kementerian, jadi 1 di situ. Kementerian Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Jadi 3 kementerian dalam 1 OPD. Iya. Ya, 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu ya. Kemudian hari ini masih di Disperindak atau? Hari ini kebetulan udah di dinas di OPD baru. Saya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan. BPBD Bintan. Oh, jadi dinasnya di Bintan. Tinggalnya di Kota Tanjung Pinang. Nah, seperti itu. Iya. Kita susah juga sih Kota Tanjung Pinang dengan Bintan memisahkan. Satu ini masih satu daratan kan Bang. Satu Jadi daratan. iya. Lagian adik-beradik juga. Nah, itu dia. Jadi banyak warga Pinang yang kerja di Bintan atau kebalikannya, Iya. Bintan kerja di Pinang. Betul. Jadi dulu waktu SMA itu Kak, kesibukannya apa tuh Kak waktu SMA? Kalau SMA sih kayaknya masih yang standar aja lah, masih ikut ekstrakurikuler kayak gitu, masih ngeles sore gitu kan, masih kayak gitu. Iya. Maksud saya tuh ada hobi menyanyi Kalau atau olahraga gitu. ya, kalau hobi mungkin lebih ketika zaman kuliah kayaknya. Oh, Jadi kuliah di mana itu ya? udah mulai. Ngomong-ngomong Dulu kuliah? di Jogja kebetulan. Oh Jogja. Ya, di Jogja. Wah keren tuh. Tahun berapa kuliahnya Kak? Masuknya 94.
Oh, tahun 90-an. 94. Itu keren tuh. Waktu 94 masuk. pokoknya di tahun 90 kalau kuliahnya di Jogja, di Jakarta nih gengsinya agak tinggi sedikit ya. Di mana tuh kuliah di Jogja? Kebetulan di STIE. Jadi ambil ilmu ekonomi juga di Yogyakarta STIE, kerja sama Yogyakarta tahun 94. 94. Oh. Itu baru mulai Itu hobinya di sana. waktu tamat SMA langsung tuh ya ke Jogja. Langsung ke Jogja ya. Jadi ngomong-ngomong ke Jogjanya naik apa dulu? Naik pesawat apa naik Bukit Raya? Jadi dulu ceritanya waktu pertama kali ke Jogja itu saya kebetulan naik kapal, tapi kapalnya itu kapal punyanya Angkatan Laut waktu itu. Oh, ya kita kan Lanal ada di sini ya. Ha-ha. Dulu Lanal ya, bukan Lantamal ya. Ya, jadi mungkin nggak tahu gimana ceritanya, mungkin papa karena koneksinya ada mungkin barangkali. Iya. Jadi anaknya dititipin di kapal itu, gitu. Jadi langsung ke Jogja. Sampai Jakarta. Oh, Jakarta. Atau pada saat itu mungkin nggak ada kapal yang umum kali, maksudnya belum ada banyak kayak sekarang kan. Sekarang kan ada kapal pemerintah banyak. Ya. Nah, jadi naik kapal itu dan itu penumpangnya sedikit. Nah, karena kebetulan saya waktu itu berdua dinaikin di kelas yang paling utama lah, kelas apa namanya VIP ya di atas. Kapal itu kapal perang atau kapal apa nih? Kan biasanya angkatan laut itu kan kapalnya itu kan kapal perang ya. Pokoknya kapalnya itu bukan kapal umum biasa, bukan untuk penumpang biasa. Oh, mungkin kapal untuk inilah ya, apa namanya tuh, penjagaan pantai, penjagaan laut lah. Mungkin barangkali. Jadi memang sedikit penumpangnya. Jadi kami dititipkan di situ berdua. Di kelas VIP. Aneh gitu. Ya, jadi satu kamar tuh cuman kami berdua isinya. Wah, ada kamar mandi di dalam. Pokoknya keren waktu itu. Tahun 90-an tuh seru tuh pasti. 94 ya. Masih ingat Kak, berapa jam dari Tanjung Pinang ke Jakarta waktu ya. Berangkatnya siang, subuh sih kayaknya udah sampai. Cepat kali. Cepat sekali. Subuh pagi sekitar jam 5 lah, itu udah nyender ke Tanjung Priok. Subuh sekali kami udah sender itu. Jadi kapalnya itu sekitar jam 1 dari Tanjung Pinang. bukan kayak Bukit Raya gitu ya? Bukan. Tapi yang kayak dia kecil, nggak terlalu besar. Speed gitu ya, kayak speed ya? Bukan, dia kapal biasa tapi nggak terlalu besar yang kayak kita lihat di Kijang gitu. Besar. Tapi larinya kencang. Nah itu kelihatannya itu apa navigasi apa gitulah dulu tuh. Iya, kelihatannya sih kapal itu. Oh luar biasa. Kalau sekarang anak Tanjung Pinang kuliah di Jogja, Bandung, sama Surabaya atau Jakarta tuh kayaknya biasa aja gitu ya kan. Kalau zaman dulu keren ya. Kalau zaman dulu wah keren gitu. Keren banget. Pilihannya kalau nggak Jogja, Bandung, Jakarta, ya Surabaya. Kalau sekarang gitu. Iya, jadi dulu sekaya apapun kawan-kawan di Tanjung Pinang, tapi rata-rata biasanya kalau mau ke Jakarta naik kapal. Betul nggak tuh ya? Iya. Kalau itu memang karena nggak tahu ya gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa ditumpangkan di kapal itu, kita juga nggak tahu. Cuma setahu saya waktu itu kawan-kawan kalau mau ke Jakarta naik Pelni. Pelninya apa ya? Kita ada dulu tuh ke Pinang, setahu saya tahun-tahun 98 97 tuh ada Siguntang. Nah, itu ke Dumai tuh. Bukit Siguntang, ada terakhir tuh Bukit Raya. Sekarang ke Dumai nggak ada lagi. Yang ada sekarang kalau nggak salah Bukit Raya ya Pelni itu. Bukit Raya itu pun keliling di Pulau 7. Nah, itu juga yang ke Jakarta. Tapi rata-rata kawan-kawan kalau mau kuliah ke Jawa hari ini rata-rata udah naik pesawat. Karena ongkosnya juga nggak jauh beda. Ya. Kami dulu pertama itu memang naik kapal. Nah begitu pulangnya itulah baru kita pesawat, memang pulang maksudnya liburan gitu. Dan zaman dulu kan ada Sempati ya. Sempati terus nanti kalau misalnya kita terlambat, mereka kesalahan dari pihak maskapai, kita dikasih voucher tuh. Voucher yang kayak bentuk duit uang palsu itu nanti bisa diuangkan kapan kita mau berangkat. Jadi saya punya sampai segepok dulu itu. Bisa dipakai. Karena kan kesalahan dari pihak. Masih ada itu bisa dipakai segepok, jadi kayak uang palsu gitu. Kalau sekarang ketinggalan tak bisa lagi. Enggak. Sempati pun tak ada lagi sekarang. Enggak ada. Dulu ada Burak, saya pernah. Ya, jadi hampir semua pernah. Jadi hampir semua maskapai itu pernah. Jadi kan setahun kan pulang 2 kali, lebaran sama liburan kan. Tapi jujur aja loh, dulu itu
Jarang-jarang loh orang naik pesawat. Oh iya, itu udah keren banget dulu. Terus dulu itu kalau di kampus ada, kita bisa minta apa ya namanya tuh kayak subsidi gitu. Jadi kalau kita punya IPK 3, minimal 3, kita bisa minta keringanan dari kampus untuk beli tiket pesawat. Oh, dulu gitu. Iya, jadi saya selalu makanya selalu pulangnya kan selalu naik apa Nen kata mama. Naik Simpati, besoknya naik apa? Naik Buraq. Naik apa misalnya? Naik Garuda. Itu selalu ada. Karena IPK-nya kan di atas 3. Berarti dapat diskon tuh dari kampus 30%. jadi akhirnya ngejar IPK di atas 3 dong. Ya, itu jadi di situ nggak terlalu mahal sih, 200 lebih aja naik Garuda 275 udah sampai Jogja gitu loh. Tapi 270 zaman dulu ya. Itu 25 perak aja udah masih laku ya kan. Sebabnya saya ingat tahun 94 itu waktu di Jogja itu kalau kita beli makan anak kos itu nasi plus sayur sop, plus ayam goreng, plus es jeruk anget atau jeruk dingin, itu harganya Rp250. 250 rupiah. Ya. Terus semakin tapi gaji ASN tahun 94 masih ratusan 250 ribu loh. Ya, atau 75 ribu itu udah gede. Iya. Itu. Oh, itu pengalaman waktu kuliah di Jogja. Berapa tahun kuliah di Jogja, Kak? Diploma 3-nya 3 tahun. Terus Kan diploma 3 perbankan. Perbankan. 3 tahun. Terus transfer ke S1-nya 2 tahun. Jadi 5 tahun pas. 5 tahun. Diploma 3 D3-nya di Jogja, S1-nya juga Jogja. Sama, di kampus yang sama. Langsung ambil S1-nya. Selesai tahun berarti kalau tahun 2001. 2001 selesai. Oh. Ya. Kan 3 tahun. Di D3 dulu ya kan, terus nanti mentransfer itu kan kita nunggu 1 semester tuh. Penyesuaian nilai apa segala macam. Dulu kan ada ujian negara juga ya. Ya, dulu masih ada ujian negara. Sekarang udah tak ada lagi. Enggak ada lagi. Ya, benar. Jadi tahun 2001 selesai. 2001. ASN tahun? 97. ASN? 97. 2007. Oh, 2007. 2007. Berarti dari 2001, 2007 lama juga dong. Lama, 5 tahunnya honorer dulu. Oh, honorer. Langsung honor nih? Iya, langsung honor. Di pemerintah kabupaten atau Kabupaten kota? Bintan. Langsung Bintan? Iya. 5 tahun honor, 2007 diangkat CPNS ya. CPNS. Terus sekarang? Sampai sekarang. 2007 sampai 2021 berarti 14 tahun? Sekitar itu. Pangkat 3C. 3D. 3D ya. Iya. Wah. Jangan nanya yang lain-lain lagi ya. Cukup sampai di situ. Iya. Nanya hobi boleh. Tapi kalau jabatan nggak usah ya. Nggak usah. Iya. Apalah artinya jabatan. Iya. Katanya kan dunia sementara, akhirat selamanya. Oke, siap. Iya. Itu. Wah, ini kita panjang kali nih pembicaraannya di masa-masa kuliah. Sampai akhirnya ketemu jodohnya di Jogja juga. Iya. Dia manggung, saya manggung. Ini sumpah sama-sama. Ini orang seni nih berarti. Iya. Kayak gitulah kurang lebih. Oh, berarti selain di ASN berarti Kakak ada kerjaan lain dong di luar ini, di luar hobi sih sebenarnya, lebih ke hobi aja. Hobi ya artinya enggak seriusin ini di selain ASN nih saya side job lah namanya, side job. Side job tapi hobi gitu. Hobi. Apa itu Kak? Kalau di Jogja dulu sih lebih ke MC. MC. Ya. Bukan nyanyi ya? Bukan. Lebih banyak MC-nya. MC. Jadi ini judulnya nih MC ketemu MC. Saya nggak ada pengalaman malah di MC. MC terus penyiar radio juga. Pernah juga nih? Ya. Wah, salah undang tamu, bintang tamu dong saya. Nanti gantian saya yang bawa acara. Abang yang jadi bintang tamu. Iya. Wah, ini saya mewawancarai orang yang sudah jauh berpengalaman daripada saya nih. Tapi nggak apa-apa, saya sambil menimba ilmu juga. Ya, boleh, siap. Dari senior ya kan. Siap. Jadi pengalaman di MC gimana Kak?
dimulai dari masa kuliah berarti ya? Sebenarnya kalau bakat cuap-cuap itu dari kecil udah kelihatan. Dari SD itu sudah kebiasaan kalau di depan kelas pasti yang mimpin regu, mimpin ketua kelas. Terus nanti di pramuka dari juga. Dari SMA itu ya? Dari SD, dari pramuka. Terus nanti SMP-nya gitu, mimpin regu. Nanti terus yang ngomong di depan kelas. Terus nanti kalau pas upacara tuh biasanya nggak jauh-jauh dari mikrofon. Saya pasti di situ. Nggak pernah yang naik bendera, bawa bendera tuh. Pasti di mikrofon, MC. Pasti pegangnya itu. Nggak baca yang undang-undang dasarnya. Baca undang-undang. Jadi kemarin itu terakhir sebelum almarhum Pak Gubernur kita. Ya Pak Sani. Ya itu diminta kita dari PGRI, satu orang perwakilan, kemudian dari ASN untuk membaca undang-undang sama janji Kopri. Nah kebetulan saya terpilih. Tahun 2017? Bukan. Waktu itu 2000 berapa ya, saya lupa, di bawah 2014 lah kalau nggak salah. Itu di kantor gubernur yang lama di Pramuka, masih di situ. Jadi saya ikut di situ baca janji Kopri waktu itu. Gitu ya. Di upacara 17-an. Iya. 17 tahun 2014 di bawah, ya? Kalau nggak salah 2012 2013 gitulah. Saya ingat itu. Wah, itu jadi nggak jauh-jauh dari itu deh. Pokoknya nanti kalau jadi juri juga di sekolah di mana pasti MC. Ibu jadi juri undang-undang dasar ya. Ibu jadi juri pembaca puisi ya Bu. Ibu jadi juri. Pokoknya nggak jauh-jauh dari situ. Gitu. Dulu di radio, di MC di radio pernah juga? Penyiar di radio pernah, di sini pernah, di Jogja juga pernah. Radio Jogja? Ya. Wah, udah malang melintang lah ya artinya. Sekarang masih Kak di radio? Sekarang sudah enggak. Jadi sempat kemarin beberapa waktu saya masih di kantor yang lama di Disperindak juga, kita kan diundang setiap OPD kan memberikan dijatah gitu, artinya dari Radio Bintan tiap-tiap OPD itu diberikan waktu untuk bisa on air sesuai dengan Radio Bintan kita. Pemerintah kota Bintan. Pemerintah Bintan. Kabupaten Bintan kan punya radio nih, namanya Radio Bintan. Ada ya? Ada di Curug Ijuk Madani. Bukan RI ya? Bukan Bang, jalan-jalan ke Bintan. Biar tahu Bintan punya radio sendiri. Wah seru. Iya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang kayaknya nggak ada. Yang ada RRI. Ya, jadi Bintan waktu itu setiap OPD kan disuruh ke sana. Jadi karena Pak Kadis kami yang lama tahu, kamu kan punya radio. Itu apa tuh yang di-share di grup? Coba kamu ini. Kamu punya radio kan? Iya Pak. Siapkan bahan-bahannya. Kita ke sana on air. Nah, siaran. Terus penyiarnya nanya, penyiarnya Kak Linda, Linda waktu itu. Iya. Terus dia bilang, kakak kayaknya ngomongnya ini, kok suaranya ini. Ian yang ngomong ini siapa? Gitu kan. Waduh ternyata senior ya Kak, mohon maaf gitu kan. Dia ngomong salah, saya bilang. Terus besoknya beliau WhatsApp, Kak bisa nggak Kak bantu siaran di sini? Saya bilang kalau saya ke Curug Ijuk kayaknya kejauhan deh, rumah saya jauh, saya bilang kan tinggalnya di Pinang gitu kan. Nah, terus waktu ketemu sama Pak Bupati juga waktu itu kita ngobrol-ngobrol di salah satu rumah makan, saya juga habis lagi selesai membawa acara, meng-MC acara dari Dinas Pendidikan. Waktu itu untuk acara penyerahan bantuan perangkat sekolah gratis dari pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendidikan. Dan kita sama-sama Pak Bupati di situ di rumah makan, digesek. Habis acara itu kita ngobrol, terus Pak Bupati panggil. Sini katanya, ya Pak, kamu di Radio Bintan aja ya? Gitu. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kamu bantu dong Radio Bintan, bikin dong acara yang bagus untuk di radio, kamu kan biasa nge-MC, biasa di radio. Siap Pak, saya bilang gitu. Tapi sampai saat ini saya belum masuk ke Radio Bintan. Oh belum ya? Belum. Masih. Jadi Radio Bintan dikelola oleh pemerintah Bintan sendiri? Betul, di bawah kalau dulu sih humas protokoler. Oh di bagian humas. Bagian humas protokoler. Masih di situ ya? Masih. Seru. Ya itu memang hebatnya kalau kita punya pengalaman yang jam terbang yang tinggi ya di dunia MC. Entertain, jadi di kegiatannya nggak ada nonstopnya. Kemudian di beberapa kegiatan ya terutama yang kegiatan yang menyangkut dengan orang banyak ya pasti selalu dilibatkan. MC untuk pentas seni sering itu udah mulai dari Yogyakarta dulu ya. Betul. Pernah nggak
nge-MC-kan artis Pernah dong. nasional? Pernah? Ya, Shaggy Dog kenal? Shaggy Dog yang aliran ska? Itu tahun 2000 itu. Oh, 2000-an. Ya. 2000-an ya. 98 sampai 2000. Itu pernah nge-MC ya? Nah, ya sampai jam 2 malam itu Di Jogja. di Jogja. Terus ada beberapa lagi waktu itu kalau untuk yang lain ya, lain selain itu kita pernah waktu itu di kampus sih ada Padi Band. Padi Band kalau nggak salah. Wah, Padi itu Band. tahun-tahun 2000 terkenal Ya, itu. ya. Pernah di nomor 1 di tangga musik ya. Ya, kebetulan sama dengan beliau ini. Ya. Ini kan juga orang musik nih. Nah, jadi waktu itu barengan Silaan Seven lah. Jadi mereka sama-sama recording di studio Blast punyanya Mas Felix waktu itu. Jadi di Jogja kakak barengan. nih yang nge-MC Saya kan? cuma dampingin dia aja, dia kan rekaman. Gitu. Nah, gitu. Dia rekaman. Jadi nge-MC kan belum. Kalau mereka enggak, tapi kalau Shaggy Dog iya. Shaggy Dog pernah. Terus ada beberapa band indie lokal yang memang di Jogja itu ini kita pernah handle. Bisa di ini enggak Kak? Dikasih Apa tahu tuh? nih di channel saya nih. Apa itu? Pura-puranya Shaggy Dog mau masuk, mau naik panggung nih. Oh, bisa. Oh, itu- Boleh dicontohin nggak tuh gimana tuh itu cara? panjang tuh. Kalau MC yang itu panjang. Oh, panjang. Saya ceritain ininya aja ya. Nanti jadi- kalau yang contohnya mungkin lebih ke yang siaran radio Oh, mungkin. siaran radio. Nah, ya. Oke. Jadi kalau untuk acara-acara yang sifatnya seremonial, kalau di Jogja itu lebih banyak yang sifatnya having fun gitu loh. Having fun ya, istilahnya. Jadi, Ya. lebih yang ke musik kayak terus teater, kemudian acara-acara wisuda di kampus, kemudian acara kemarin itu saya pernah diminta untuk acara cheerleaders and basket competition and slam dunk tahun 2000. Jadi itu ada cheerleadersnya, ada kompetisi basketnya, slam dunknya di situ. Dan saat itu saya disandingkan dengan penyiar radio Geronimo namanya Doni yang bawa acara Chef Pache yang lama tinggal di Perancis. Dan itu wow banget. Iya. Wow. Seru pasti itu. Oh. Terus ada beberapa kali pengalaman-pengalaman yang seru ketika saya nge-MC. Kan banyak acara nih mulai dari musik Ghost to Campus, mulai acara band ska, mulai acara yang musik-musiknya Itu zaman-zamannya. alternatif Iya, zaman-zamannya itu alternatif tahun gitu ya. 2000-an itu. Ya. Terakhir itu saya punya pengalaman yang seru itu ketika saya diminta nge-MC untuk acara underground musik. Itu lagunya jelas gitu. Gak jelas, mereka cuman cuap-cuap, teriak-teriak, nggak jelas gitu loh. Sampai vokalisnya tidur-tiduran di panggung, Di panggung, ya, tidur-tidur sampai goyang-goyangin besi panggung udah mau roboh, Iya. dengan rambut pang segala macam Iya. aksesoris mereka. Nah saat itu saya kan udah ketakutan nih di atas Iya, panggung. iya. Pas mereka mau tampil, saya perkenalkan mereka tampil, saya kan turun. Aha. Begitu saya turun tuh ditarik-tarik tuh, Oh. zaman umur segitu kan, Iya. ditarik-tarik sama orang-orang di bawah itu yang anak-anak pang itu. Jadi saya turun ke panggung, dari panggung itu diamankan polisi. Wah, Sampai segitu ya. segitunya. Iya. Nah, begitu sampai di bawah, udah selesai acara itu kan panggung udah digoyang-goyang gitu sama mereka kan. Iya. Pokoknya resek lah gitu. Memang kalau penikmat underground tuh memang agak liar Ya. sedikit lah ininya. Jadi Orang-orang. si Mas Bojo ini ceritanya, udah kamu gak usah naik lagi deh katanya. Gak usah naik lagi, bahaya itu katanya. Gak usah lagi lah kalau ada acara-acara yang sifatnya underground, kamu gak usah, Iya, gak usah memang. terima deh katanya gitu. Ini Gimana? kan dalam suasana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Ya. Pernah juga nggak Kak nge-MC di acara 17? Oh iya, pernah. Oh, Pernah ada beberapa kali. 3 tahun yang lalu waktu saya di Kelurahan Sungai Lekop itu saya malah diminta untuk MC tingkat kecamatan kan, di panggung di Relief Antam. Itu memang saya yang membawa acara itu. Itu pimpinan upacaranya Pak Pak Bupati? Camat langsung. Oh, Pak Camat. Ya, waktu itu Pak Camat. Iya. Karena tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Nah, kalau Pak Bupati beberapa kali sih di Hari Sumpah Pemuda. Oh, Hari Sumpah MC-nya. Pemuda. Iya. Kalau di RT Kak pernah nggak? Pernah banget di perumahan. Diminta. Jadi saya bilang beneran nih saya levelnya di RT. Tapi kata Mas Bojo, nggak apa-apa lah bantu aja. Kasihan. Tapi suaranya Kakak nih memang cocok Kenapa? kali jadi MC, ngebasnya, ya. Dapat tuh ngebasnya ya. Ya.
Tapi ya Itu latihannya 6 SKS. jadi yang kalau nge-MC di acara resmi kayak di kabupaten atau kecamatan tuh kayaknya Seremonial tuh namanya. seremonial itu serunya lain. Tapi ya. kalau di RT serunya lain juga Lain kan. lagi, ya. Yang nilai itu bapak-bapak, emak-emak di lingkungan kita sendiri ya kan. Jadi memang teknik untuk MC-nya kan beda-beda. Ya itu dia. Tekniknya berbeda-beda. Ada yang bisa di-sharing tuh Kak yang tekniknya itu. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk MC itu kan saya dulu belajar public speaking. Pernah belajar public speaking di mana? Di Jogja pernah, terus di sini juga pernah. Kemarin ada dari Malaysia juga tutornya. Pernah di gedung Aisyah Sulaiman di tepi laut itu. Saya pernah dapat juga. Jadi memang kalau untuk teknik public speaking ini panjang ceritanya. Ya, saya aja sampai hari ini masih belajar terus ini. Ya. Jadi sebenarnya kunci awal pertama itu adalah teknik produksi suara. Jadi bagaimana kita membuat produksi suara kita itu bisa menjadi suara yang mikrofonis. Dan itu orang nggak pernah tahu. Gitu ya. Ada pelajarannya. Kalau saya otodidak aja nih. Padahal saya itu dari kemarin tuh memang berusaha untuk belajar public speaking, tapi saya malah banyak membaca buku. Mulai dari ada yang produksinya buku berbahasa Inggris ya kan, kemudian ada juga yang bukunya lokal gitu ya kan, Indonesia. Ya kalau saya itu belajarnya cuma dari situ, nggak sampai belajar public speaking. Ya. Sebenarnya banyak sih yang dipelajari di public speaking itu. Sebenarnya pas baru-baru di DPRD agak groginya tuh public speaking itu yang pertama kali bagaimana kita harus menghadapi grogi. Betul tak? Betul. Jadi kunci awal itu adalah self confidence sebenarnya. Jadi percaya diri dulu nomor 1. Nomor 2 baru teknik produksi suara. Jadi bagaimana kita how to produce voice kita, bagaimana kita memproduksi suara kita biar suara kita itu bisa suara yang menjadi suara yang mikrofonis tadi gitu. Jadi tipe-tipe suara tuh kan ada banyak, ada whispering jack, ada knife. Jadi kalau suaranya itu tipe-tipe suara yang bariton, bass segala macam tuh. Ini yang saya bicarakan masalah yang teknik produksi suaranya itu. Contoh kayak Soimah itu tuh dia whispering jack suaranya. Dia mencicit ke atas. Soimah itu kan suaranya mencicit ke atas. Jadi ada macam-macam suara tuh. Jadi ada teknik, ada 6 teknik suara itu. Jadi kita masuk di mana suara kita. Terus ketika kita membawakan acara formal, misalnya kayak hari HUT RI, HUT RI, misalnya membina upacara. Itu harus teknik bassnya sampai di mana. Kemudian durasinya bagaimana, berapa jengkal mikrofon harus ada dari mulut kita. Itu kan ada semua. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Gitu. Berapa sentimeter harus dari mikrofon biar tidak feedback. Kalau orang nggak biasa nggak tahu itu Bang. Taunya cuma cocok aja. Banyak orang yang bisa jawab tapi nggak ngerti. Salah satunya saya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya bersyukur hari ini kakak datang ke tempat saya. Apalagi ini adalah momen pertama kita membuat video ini perdana nih ya? Perdana di podcast. Kemarin kami sudah coba ambil take video juga dengan Pak Muhsin. Tapi hanya dibuat simpel saja. Itu bagian daripada promosi podcast. Tapi alhamdulillah yang nonton luar biasa. Ini dengan MC yang berpengalaman luar biasa. Bisa menjadi menambah ilmu saya, pengalaman juga mungkin ya. Alhamdulillah. The next mungkin tapi tak keberatan ya Kak ya. Depan kita undang lagi. Boleh. Khusus untuk kerjaan mungkin ya. Khusus kerjaan ya barangkali. Tapi kayaknya MC ini belum selesai kita. Boleh. Nanti saya akan kasih tahu trik-triknya. Iya, saya masih perlu memperdalam karena apa? Karena kalau kita lanjutkan masih panjang nih kan. 6 SKS saya bilang tadi.
ada partnya nih. Betul, ini part 1 dulu. Ini part 1 dulu. Biar teman-teman juga mau nonton yang part kedua ya kan. Nanti abang akan tahu gimana caranya sampai detailnya riasan untuk pagi. Riasan harus riasan pagi, juga. riasan siang, riasan malam itu berbeda. Acara pagi, siang, malam berbeda riasannya. Sampai di segitunya. Sampai segitunya. Iya. Tapi the next aja. Ya, makanya. Siap. Ya. Siap. Kak, terima kasih di part 1 ini kita udah didatangin ke sini dan mau berbagi MC the next dengan waktu yang tak terlalu lama lah ya. Biar boleh. part 2-nya tidak terlalu lama kita publikasi. Nanti kita praktek juga bagaimana siaran di radio juga boleh. Kalau mau ini dengar kan belum juga nih. Mau dengar voice saya di radio alhamdulillah kemarin ke beberapa program-program di radio itu memang untuk saya khusus mereka kasihnya di prime time semua. Jadi fansnya banyak sekali. Wah, mudah-mudahan nih yang subscribe ya video saya nih. Wow. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih Kak Nancy. Sama-sama, ya, sekali lagi terima kasih.